Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Trihuni. Hari ini saya akan menyampaikan rangkuman singkat dari mata kuliah digital forensik. Langsung saja, dimulai dari pengenalan digital forensik. Digital forensik dalam perkembangan teknologi telah membuka dimensi lain dari teknologi itu sendiri, yaitu kejahatan komputer atau cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan komputer yang menimbulkan masalah mikro maupun makro. Kemudian ada juga komputer forensik, yaitu penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Ini adalah definisi dari J. Robin. Kemudian ada spesifikasi untuk komputer forensik. Yang pertama, forensik disk, kemudian forensik sistem, forensik jaringan komputer, forensik internet, dan yang terakhir forensik internet. Kemudian profesi ahli forensik IT. Meningkatnya kejahatan di bidang TI menyebabkan profesi atau keahlian yang berkaitan dengan masalah pengungkapan adanya kejahatan ini dibutuhkan. Pengetahuan yang diperlukan seorang ahli forensik antara lain dasar-dasar hardware dan pemahaman bagaimana umumnya sistem operasi bekerja, kemudian bagaimana patrisi drive, kemudian bagaimana umumnya master boot record tersebut dan bagaimana drive geometri, kemudian pemahaman untuk hide, delete, recover file dan directory, kemudian familiar dengan istilah header dan extension file yang bisa jadi berkaitan dengan file tertentu. Kemudian kriteria ahli forensik. Menurut Peter Sommer, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli forensik. Di antaranya, metode yang berhati-hati pada pendekatan pencatatan rekaman, pengetahuan komputer, hukum dan prosedur legal, keahlian untuk mempergunakan utility, kepedulian teknis dan memahami implikasi teknis dari setiap tindakan, penguasaan bagaimana modifikasi bisa dilakukan pada data, berpikir terbuka, etika yang tinggi, selalu belajar, dan selalu mempergunakan data dalam mengambil kesimpulan. Lalu ada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana undang-undang ini memiliki 5 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas hati-hati, asas itikat baik, dan asas netral teknologi. Kemudian informasi elektronik. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya memenuhi ketentuan undang-undang sebagai berikut. Dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Selanjutnya, asas-asas hukum perdata internasional. Yang pertama, the basis of presence atau tempat tinggal tergugat. Yang kedua, principle of effectiveness atau efektivitas yang menekankan pada tempat di mana harta-harta tergugat berada. Kemudian, komputer forensik dalam hukum Indonesia. Yang pertama ada unsur hukum. Unsur hukumnya ada 5. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Kemudian dibuat oleh yang berwajib, berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa, dan yang terakhir terhadap pelanggaran ada sanksi yang tegas. Kemudian kategori hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama, kategori hukum menurut isinya, kemudian kategori hukum menurut cara mempertahankannya. Kemudian asasnya, yaitu asas legalitas. Ada pula asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, dibahas dalam pasal 2 hingga pasal 9 KUHP. Yang pertama, asas teritorial, yang kedua, asas nasional aktif, yang ketiga, asas nasional pasif, dan yang terakhir, asas universal. Next, ada standar metodologi komputer forensik. Yang pertama, cakupan standar metodologinya ada 5. Pendefinisian, prinsip, proses, dan metode, hasil, dan bahasa. Kemudian standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor, yaitu identifikasi subjek, memperbaiki komputer, mengungkapkan jalur komunikasi, permintaan investigasi, dan yang terakhir pengumpulan digital evidence lainnya. Kemudian perkembangan standar komputer forensik. Next, perkembangan standar komputer forensik. Perkembangan ini melalui 5 tahap. Yang pertama pada tahun 1993, yang kedua tahun 1995, yang ketiga tahun 1997, yang keempat tahun 1998, dan yang terakhir tahun 1999. Kemudian hukum pembuktian kejahatan TI. Sumber hukum untuk pembuktian kejahatan TI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang kedua, doktrin, dan yang ketiga, jurisprudensi. Kemudian sumber digital dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, Open Computer Systems, Communication Systems, Embedded Computer Systems. Kemudian pemeriksaan evidence memiliki tahap 1. Persiapan sebagai langkah awal, kemudian ekstraksi, yang ketiga menganalisa dan terekstrak, dan yang keempat kesimpulan.
Selanjutnya, kejahatan bidang teknologi informasi. Ada hacking, yang secara teknis dalam dunia komputer diartikan sebagai seorang pakar komputer yang berbuat kebaikan. Kegiatannya disebut hacking, sedangkan orangnya disebut hacker. Kecenderungan insiden ini digolongkan ke dalam program hacking. Ada 3, yang pertama packet flooding, yang kedua packet sniffing, dan yang ketiga backdoor. Selain hacking, ada pula istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Yang pertama cybercrime, kemudian kejahatan mayantara, kemudian computer crime, computer abuse, computer fraud, dan terakhir computer related crime. Kemudian kejahatan di bidang teknologi informasi menurut Heru Sutadi digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas, dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Kemudian menurut Teguh Wahyono, jenis cybercrime dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cybercrime berdasarkan jenis aktivitas, cybercrime berdasarkan motif kegiatan, dan cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Kemudian penanggulangan cybercrime, yang pertama pengamanan sistem, yang kedua penanggulangan global, yang ketiga perlunya cyber law, dan terakhir perlunya dukungan lembaga khusus baik sipil maupun pemerintah. Kemudian ada pula pra-insiden. Pra-insiden tersendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama virus, kemudian unauthorized access, pencurian atau kehilangan kepercayaan pada informasi, serangan denial of service pada sistem, dan terakhir korupsi informasi. Kemudian ada tahapan pemrosesan barang bukti menurut Jim Macmillan. Yang pertama persiapan, kemudian snapshot, transport, pengujian, dan terakhir analisa. Kemudian investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Ada beberapa istilah di sini, misalnya ada data recovery, yaitu bagian dari analisa forensik yang merupakan komponen penting untuk mengetahui apa yang terjadi, rekaman data, korespondensi, dan petunjuk lainnya. Kemudian ada jenis file system, yang pertama MS-DOS dan Windows, kemudian Windows, kemudian Linux OS, Mac OS, Unix, dan terakhir CD-ROM. Kemudian data sistem operasi dibedakan menjadi 2, yang pertama data non-volatile, dan yang ketiga data volatile. Lanjut, ada keamanan dalam bidang teknologi informasi yang tergantung pada 3 pihak. Yang pertama pihak pengguna, yang kedua pihak penyedia layanan, dan yang ketiga pihak penyedia produk. Kemudian program yang dapat mengganggu keamanan, yang pertama ada adware, spyware, worm, trojan, dan terakhir virus. Lanjut, ada perangkat teknologi forensik, di mana komponen sumber daya informasi pada komputer forensik yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data atau database, data, dan terakhir brainware. Yang terakhir ada tool forensik. Yang pertama, kategori software yang digunakan pada tool forensik. Contohnya adalah forensic software tools for Windows, image and document readers, data recovery, password cracking, network investigation, phone investigation, PDA investigation, lab tools, assessment utilities, phone stone ASS tools, intrusion detection tools, scanning tools, dan yang terakhir stress testing tools. Yang terakhir ada contoh aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama Ncase, bisa diakses melalui www.guidance.software.com. Yang kedua ada Forensic Toolkit, diakses melalui www.accessdata.com. Yang ketiga ada Log, diakses melalui www.evidencetalks.com. Kemudian Forager, diakses melalui www.inforence.com. Dan yang terakhir ada X-Ways Forensics, diakses melalui www.x-ways.net. Oke, sekian materi rangkuman dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.